Ya, jadi memang saya yakin seyakin-yakinnya bahwa SDM itu sangat perlu ya. Malahan saya bilang sama staf-staf saya untuk selalu belajar ya. Malahan ini ada kelompok-kelompok yang sudah mulai belajar ke S3, ini saya dorong. Malah tidak saya dorong, Mas, tak jongkrok nih gitu ya. Supaya haus terhadap ilmu pengetahuan, orang semakin banyak dibaca, saya yakin dia akan berpikir rasional, dia akan berpikir lebih inovatif ya, dan lebih terbuka, open mind gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memeriahkan, ikut memberi makna, memberi arti 76 tahun Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini ada gunanya untuk kita semua, khususnya untuk masyarakat Jawa Timur. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Suprawoto, SH MSI. Beliau adalah Bupati Magetan. Apa kabar Pak Suprawoto? Baik, Mas Bambang, doa restu panjenengan di tengah pandemi ini kita tetap dalam kondisi sehat. Ya, Pak Suprawoto, ini Jawa Timur 12 Oktober ini kan memperingati hari jadinya yang ke-76. Jadi hari lahirnya itu hampir bersamaan dengan hari lahir Republik Indonesia, sudah 76 tahun. Nah, mungkin ini adalah momentum yang baik untuk melihat sekilas ke belakang apa yang sudah dicapai oleh provinsi ini. Nah, panjenengan yang sudah lama berkarir di Jawa Timur, apalagi sekarang menjadi salah seorang pemimpin kepala daerah di Kabupaten Magetan. Menurut pengamatan panjenengan, apa kemajuan yang sudah dicapai dan apa hal-hal yang mungkin masih perlu dikembangkan? Baik, Mas Bambang. Jadi ini sebuah kebetulan juga bahwa ulang tahun Provinsi Jawa Timur itu bersamaan dengan ulang tahun Kabupaten Magetan. Ya, 12 Oktober, hanya usianya itu berbeda. Kalau kita sudah 347 tahun yang akan datang ini. Jawa Timur dihitung 76 tahun setelah pembentukan Provinsi Jawa Timur. Kalau kita dihitung sejak dilantiknya Basah Sentot itu sebagai Bupati Magetan. Nah, sebab itu bukan berarti kemudian Magetan lebih dulu, tidak ya, tetapi karena kadipaten biasanya kan lahir lebih dulu daripada provinsi, karena dulu provinsi tidak ada gitu ya. Jadi kebetulan Magetan ini adalah salah satu kabupaten paling ujung di Jawa Timur, paling ujung sebelah barat. Kita tahu semua bahwa kalau Jakarta itu ibu kota Indonesia, tetapi kalau Surabaya itu ibu kota Indonesia Timur, Mas Bang. Jadi Jawa Timur itu sebagai suka tidak suka sebagai hub-nya ya Indonesia Timur. Nah, oleh sebab itulah tentu dinamika di Jawa Timur ini akan mempengaruhi Indonesia di bagian timur. Dan kita sebagai bagian dari Jawa Timur, kita
ikut menikmati sebuah kemajuan dari provinsi yang penuh dinamika di Indonesia ini. Jawa Timur saya yakin menjadi salah satu provinsi tolok ukur di Indonesia setelah DKI, saya yakin di Jawa Timur, baik itu pertumbuhan ekonomi, politik, ya, dan sosial budaya. Oleh sebab itu, dengan berbagai pimpinan, dan saya yakin setiap pimpinan mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing, dan saya yakin semua mempunyai tujuan yang baik, itu yaitu sebuah kemajuan. Bagaimana kemudian yang saya rasakan ketika saya kemudian dipimpin gubernurnya dulu Pak Muhammad Nur, kemudian kemudian Pak Sularso, kemudian ada Pak Basofi, pernah ada Pak Imam Utomo, kemudian ada Pak Dekarwo, kemudian sekarang Ibu Khofifah. Dan saya yakin ya walaupun Jawa Timur masih mempunyai PR, angka kemiskinan, tapi minimal bagi Kabupaten Magetan sendiri bisa memberi kontribusi yang baik. Magetan selalu di atas rata-rata. Ya, ambil contoh misalkan angka kemiskinan kita lebih rendah dari rata-rata di Jawa Timur. Malahan sebelum COVID kita pernah 1 digit, Mas Bambang. Jadi angka kemiskinan kita sekitar 9, tetapi setelah COVID ini balik lagi ya di angka 10 lagi. Tetapi itu masih di angka di bawah rata-rata di Jawa Timur. Demikian juga kemudian akses ya, karena tentu karena sebuah kemajuan di Jawa Timur memberikan akses kepada kita jalan-jalan yang di provinsi itu menjadi lebar. Ya, jadi ambil contoh misalkan Jalan Tembus, Tawangmangu, Sarangan yang miliknya provinsi kemudian menjadi bagus. Nah, ini salah satu kontribusi yang baik bagi kita atas keberadaan dari Jawa Timur. Kemudian juga akses, ya, akses dengan adanya tol ini kemudian kita juga memudahkan akses ke Surabaya. Kalau dulu sebelum ada tol kita sekitar 5 sampai 6 jam, sekarang cukup 2 jam sudah nyampe. Nah, oleh sebab itulah ini tentu akan memudahkan ya sehingga Magetan yang relatif paling rendah upah buruhnya ini kita paling rendah, sehingga mulai tahun ini kita sudah mulai menggeliat ya, dalam artian investasi sudah mulai masuk di Magetan. Ambil contoh PT Gudang Garam membangun pabrik di rokok di Magetan, kemudian ada Bulog ya membuat pengolahan beras menjadi beras premium juga salah satunya di Magetan. Ini adalah salah satu dampak bagi Magetan terhadap perkembangan di Jawa Timur. Saya kira demikian, Mas Bambang. Iya. Nah, ini sementara ada pandemi COVID ini apa dampaknya, Pak, terhadap Jawa Timur? Oh ya, terasa sekali, Mas Bambang. Tapi perlu saya sampaikan begini. Perlu saya sampaikan bahwa saya ingat betul COVID itu dideklar oleh Presiden tanggal 2 Maret tahun 2020. Magetan itu kena COVID tanggal 11 Maret 2020. Jadi Magetan itu adalah kabupaten yang pertama di Provinsi Jawa Timur bersama Surabaya dan Malang. Ada 3 daerah yang pertama kali kena COVID. Belum ada arahan, belum ada petunjuk, ya harga masker mahal, cari masker kalaupun ada itu susah didapat. Kita yang pertama kena. Tapi saya punya keyakinan ya bahwa mulai awal saya yakin bahwa kita ini besok hidup akan berdampingan dengan COVID virus ini.
Ya, oleh sebab itu saya sejak awal Mas Bambang tidak pernah punya pikiran misalkan seperti lockdown, itu belum pernah saya punya pikiran. Itu nanti saya berpikir akan sangat bahaya bagi rakyat saya, ya, karena APBN dan APBD tidak akan mungkin memberikan membackup ya masyarakat yang demikian banyak dalam jangka waktu yang sangat lama. Oleh sebab itulah saya sejak awal melakukan kebijakan ketika ada yang terpapar itu saya lokalisir. Kalau sekarang namanya PPKM mikro, istilah saya waktu itu isolasi terbatas, ya. Isolasi terbatas, saya isolasi, alhamdulillah itu bisa mengendalikan. Kemudian apa yang dampaknya? Tentu dampaknya secara ekonomi ada, utamanya pariwisata. Karena Magetan ini adalah daerah tujuan wisata, walaupun masih wisata domestik, sehingga dengan dibatasinya mobilitas, tentu ini masyarakat kita di Magetan sangat terkendala. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan seperti yang kebijakan yang saya ambil tadi, di Jawa Timur itu Magetan salah satu 5 kabupaten yang paling baik, yang kontraksi ekonominya yang paling rendah. Jadi kita hanya -1. Yang lain itu ada yang sampai 7 minusnya, ada yang 5. Ya, kita minusnya hanya 1 bersama dengan kabupaten yang lain. Nah, tentu ini menjadi PR kami, ya, untuk supaya masyarakat kami tidak terlalu terpuruk terlalu dalam secara ekonomi. Jadi kalau khusus Magetan, ini kan ekonomi sudah mulai membaik, Pak. Iya. Situasinya seperti apa? Ya, jadi perlu saya sampaikan, Mas Bambang, bahwa PDRB kita ini ditopang dari pertanian. Kita tahu bahwa COVID ini sebenarnya tidak terlalu berdampak pada petani, ya, hanya harganya aja yang stagnan gitu ya. Dan kita tahu bahwa Magetan ini adalah produksi sayur ya, yang sampai dibawa ke Bojonegoro, ke Solo, kemudian Kediri, sampai Blitar, kemudian Madiun dan sekitarnya. Itu tentu dari Magetan. Nah, oleh sebab itu, kalau kemudian ekonominya di Magetan ini sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, kontraksinya hanya sekitar -1 ya, -1 gitu. Ya. Nah, ini di bidang pariwisata Magetan punya program apa, Pak? Wisata literasi itu apa? Jadi gini, Mas Maman, kita ini Magetan ini APBD-nya kecil ya. Jadi APBD kita ini hanya 2 triliun ya, dan bandingkan dengan DKI, Mas Bambang, itu programnya untuk membuat trotoar aja 400 miliar. Saya iri gitu ya. Kita ini PAD kita ini hanya 200 miliar. Ya, jadi hampir 90% kita ini masih tergantung pada pusat. Ya, jadi, nah oleh sebab itu kemudian kita harus berinovasi. Bagaimana kita membuat sebuah program yang bisa didanai dari pusat. Nah, begini, Mas Bambang, kita selalu berbicara wisata itu kan wisata mainstream ya, pasti misalnya lihat laut, kemudian lihat alam gitu ya. Nah, saya mencoba untuk yang lain. Kebetulan saya senang nulis, senang baca gitu ya. Dan setelah saya jadi bupati, kegiatan literasi di Magetan sangat luar biasa. Saya sering berkelakar sama guru-guru di Magetan itu gini, Mas Bambang. Ayo, bupati sama guru itu sibuk mana? Saya kata gitu. Bupatinya aja nulis, masa guru nggak nulis? Saya gitu. Nah, itu terus kemudian motivasi itu kemudian membuat guru-guru di Magetan itu luar biasa. Sekarang produktif banget. Oleh sebab itulah sama Menko Kesra kita ditetapkan sebagai kabupaten literasi ya.
Hipotenusa listrik. Nah, kemudian program itu saya jual. Alangkah baiknya kemudian anak-anak itu kalau misalkan libur 2 minggu, libur panjang, libur apapun, ketika wisata itu pulang tidak sekedar melihat, tetapi juga kemudian belajar nulis, ya, belajar gambar, belajar dongeng, belajar cerita, belajar apa. Nah, itu letaknya di Magetan. Nah, itu program itu saya jual ke Perpustakaan Nasional dan itu nanti oleh Perpustakaan Nasional dibiayai Mas Bambang 10 miliar untuk membuat gedung itu. Nah, kemudian nanti asramanya saya yang bangun, jadi sharing gitu. Saya terinspirasi begini Mas Bambang. Saya kalau membaca buku itu kan seringkali misalkan Profesor Budi Dharma itu kan menulis mohon maaf Umar Khayyam itu kan nulis para priayi itu ya itu kan saya baca dan setelah saya baca itu kan salah satu kenapa Prof. Umar Khayyam almarhum itu menulis itu karena dapat beasiswa kalau ke Amerika waktu itu kalau tidak salah Rockefeller Foundation atau apa ya selama setahun disuruh terserah mau ngapain di sana otomatis karena beliau penulis nulis dan saya yakin buku itu kan kemudian ditaruh di Amerika sana kemudian orang bisa berbuat apa saja di sana dengan beasiswa itu. Terinspirasi itu kenapa kita di Indonesia itu tidak ada tempat yang bagus kemudian orang kalau misalkan nulis disertasi, kalau mau menulis novel atau nulis apa itu di tempat yang bagus tapi harganya nggak usah mahal-mahal deh ya apa kamarnya misalkan gitu. Ya, itulah yang kemudian menginspirasi saya. Kemudian saya linkkan dengan Perpustakaan Nasional nanti. Kan sekarang era digital itu kan kita bisa nulis dari mana saja Mas Bambang. Itu konsepnya gitu. Jadi sekarang sudah dibangun, insya Allah tahun ini selesai, nanti asramanya besok tahun depan. Itu bagus sekali Pak. Bisa ditambahkan cerita itu Kuping Ho itu kalau nulis di Tawangmangu itu. Ya, itu seperti itu kan, Mas Bambang ya. Ya itu bisa dipakai untuk memotivasi itu. Iya, jadi saya terinspirasi itu saja. Kenapa? Kemudian karena kalau kita mengandalkan baik itu program itu kita danai sendiri, nggak mungkin Magetan nggak akan punya apa-apa sampai besok, Mas Bambang. Oleh sebab itu program-program itu saya jual kemana, di kementerian mana, kemudian mana. Dan itu saya yakin nanti tidak hanya menjadi pusat literasi, tetapi saya nanti tawarkan ke Kominfo menjadi pusat literasi digital. Jadi gimana melawan hoax dan seterusnya. Gitu. Sekarang Kominfo sedang gencar-gencarnya Pak ini. Ya, gitu. Tepatnya ini. Ya. Kalau nggak salah, Bapak juga punya program untuk membuat interchange ya ke jalan tol. Memang dekat Pak ya Magetan itu dengan jalan tol. Jadi gini Mas Bambang, saya itu sering berkelakar begini. Magetan itu kabupaten yang apes gitu ya. Itu guyonnya bahasa Jawa itu. Ya, punya bandara besar Iswahyudi, tetapi militer kan. Itu tidak bisa komersial masuk di sini. Kalau seandainya ada 10 shot aja penerbangan, gitu saya tidur Mas, mesti rame Magetan itu kan gitu ya. Terus kemudian ada jalan tol lewat Magetan tapi tidak ada pintunya gitu ya. Terus ada jalan kereta api tapi lewat Magetan tapi orang turunnya ke Madiun, enggak turun di stasiun Magetan karena stasiunnya kecil. Nah, jadi sebenarnya Magetan itu dari segi akses itu ada semua. Hanya kemudian keterbatasan itulah ya yang kemudian menjadikan kita agak sulit diakses ya. Oleh sebab itu kemudian ketika Pak Jokowi ke Magetan, saya ngeluh kepada Pak Jokowi, Pak, Magetan ini seperti saya ceritakan tadi punya lewat di jalan tol tidak ada pintunya gitu. Nah, kemudian Pak Jokowi waktu itu menjanjikan, oke, bilang aja Pak Menteri PU itu gitu. Saya sampaikan Pak Menteri PU. Nah, sudah masuk di Perpres 80 tahun 2019 bahwa itu salah satu program prioritasnya Pak Jokowi di Jawa Timur.
Selain pengembangan sarangan, dan sama lingkungan industri kulit. Ya. Tapi karena kena COVID refocusing, jadi terus berhenti, Mas Bambang. Ceritanya gitu ya. Jadi kita dilewati jalan tol, Mas Bambang. Jadi, tapi ya itu enggak ada pintunya. Gitu. Nah, ini juga ada program mendirikan universitas-universitas di Magetan. Itu seperti apa, Pak? Ya, gini Mas Bambang, karena saya senang baca gitu ya, senang mengumpulkan buku gitu. Saya belajar dari Jogja aja, Mas Bambang. Jogja itu saat ini kan IPM-nya paling tinggi di Indonesia. Harapan hidupnya paling tinggi se-Indonesia gitu. Kenapa itu? Karena visi pimpinannya waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kan gitu Mas Bambang. Bagaimana seorang raja kemudian menjadi pemimpin daerah sekaligus seorang intelektual ya, karena beliau dari Leiden waktu itu, waktu zamannya kan luar biasa. Sehingga pada waktu Indonesia agresi pertama, beliau menyatakan pindah ibu kota ke Jogja. Kemudian menginisiasi pendirian Universitas Gadjah Mada, universitas negeri pertama selama Republik berdiri. Nah, kemudian pada waktu beliau ibu kota pindah ke Jakarta, kan waktu itu mau dipindah ke Jakarta juga UGM, tapi beliau mempertahankan dengan tetap menggunakan aset keraton. Coba nggak luar biasa kayak apa? Keraton Pagelaran digunakan untuk kampus, ya di mana-mana semua asetnya Sultan untuk kampus. Sampai-sampai tanahnya dihibahkan, kan gitu di Jogja. Ya, kalau seandainya saya membayangkan Sri Sultan itu tidak mengambil keputusan seperti itu, saya yakin Jogja tidak seperti sekarang. Ya, oleh sebab itu kemudian saya belajar dari situ bahwa juga ada seorang ahli mengatakan orang miskin itu akan tetap bodoh dan orang bodoh itu akan tetap miskin. Itu caranya memutus pakai apa? Pakai pendidikan, Mas. Jadi pengentasan kemiskinan itu adalah pendidikan yang paling hebat ya. Saya dan Mas Bambang kalau nggak sekolah saya yakin nggak seperti ini kan gitu. Ya kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu kemudian di Magetan itu aset itu tidur. Saya sepakat sama Bu Sri Mulyani. Tidak ada bedanya sebetulnya Amerika sama Indonesia. Orang Indonesia itu makannya sama, belajarnya sama. Tetapi kenapa mereka negara maju kita enggak? Karena di sana asetnya yang bekerja, orangnya bekerja biasa-biasa saja. Kalau di sini asetnya tidur, orangnya bekerja setengah mati sampai malam lembur-lembur. Tapi yang di lembur SPJ, Mas Bambang. Bukan sesuatu yang memberi nilai tambah gitu. Nah, Magetan ini itu kelendran, Mas. Jadi Jawa Timur bagian barat itu kelendran. Coba bayangkan, Mas Bambang. Di Jawa Timur itu bagian timur ada UNER. Surabaya itu universitas negerinya 5, Mas Bambang. Ya, ada UNER, ITS, UPN, UIN, terus apa lagi ya? UNESA 5. Terus kemudian Malang, ya ada Unbra, ada Universitas Negeri Malang, ada UIN. Di Jember ada Universitas Negeri Jember, ada UIN Jember. Banyuwangi ada. Loh, Kediri, Madiun nggak ada, Mas, perguruan tingginya. Ya kan? Nah, oleh sebab itu saya berpikir ini merdekanya sama, pemerintahnya sama, presidennya sama, kok fasilitasnya enggak sama, gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini harus kita kejar kalau menurut saya. Dan saya kemudian menghibahkan tanah kepada Universitas Negeri. Saya niru Sri Sultan aja, Mas. Saya hibahkan aja tanah. Tanah ini miliknya negara. Kemudian yang menguasai juga Kementerian Pendidikan, hanya pindah buku saja. Dan tanah itu nggak akan pergi kemana-mana, tetap di Magetan. Kan gitu. Nah, oleh sebab itulah kemudian saya berharap UNESA kemudian berdiri di Magetan. Waktu itu Profesor Nur Hasan saya provokasi. Prof, coba kita lihat di negara-negara sudah maju.
Yang namanya universitas itu pasti di pinggir, di kota, dan itu dibagi. Nggak ada misalkan satu kota sampai 5 universitas negeri, itu kan nggak, di Indonesia nggak ada. Ya pasti dibagi supaya ada pemerataan gitu. Mari kita yang ditakdirkan untuk mengambil keputusan, mari kita membuat keputusan yang bagus, yang untuk rakyat, yang tidak mungkin dipikirkan oleh Pak Presiden. Mari kita ikut meringankan, gitu. Ya alhamdulillah beliau terketuk, ya kemudian memilih Magetan, walaupun kemudian ditawari dari mana-mana kabupaten yang lain, tapi alhamdulillah beliau karena reason saya, kemudian bisa diterima bahwa Jawa Timur bagian barat itu Klendran gitu, akhirnya dipilih Magetan. Sekarang sudah seperti apa Pak prosesnya? Tahun ini sudah mulai kuliah, Mas Bambang. Jadi baru satu program studi PGSD sama S2 PGSD. Dan nanti insya Allah tahun depan sudah dibangun kampusnya. Gitu. Ya. Jadi cabang gitu Pak ya, cabang UNESA. Ya, jadi Universitas Negeri Surabaya di luar kampus utama istilahnya. Oh. Ya. Luar biasa. Jadi itu nanti menyedot dari kanan kiri Magetan. Ya, insya Allah gitu. Dan begini Mas Bambang, ada keunikan di Magetan. Jadi kalau yang mahasiswa yang kantongnya cekak, nggak usah kuliah di Surabaya. Sama kualitasnya lebih baik di Magetan. Karena di Magetan itu sego pecel sak pincuk Mas Bambang masih ada yang 3.000 gitu ya. Ya. Luar biasa. Ya, gitu. Baik Pak, ini saya juga membaca Bapak baru saja memperoleh penghargaan Manggala Karya Kencana. Oh ya. Berarti kependudukan dan KB itu bagaimana ceritanya Pak? Oh ya. Jadi saya selaku bupati itu membantu betul ya program-program BKKBN ya Mas Bambang. Jadi kita membantu betul. Kemudian di Magetan saya sengaja tidak menggabungkan BKKBN dengan kantor-kantor yang lain ya. Yang pertama gitu. Terus kemudian kita juga mendapatkan berbagai penghargaan dari BKKBN ya, Kampung KB, kemudian genre dan seterusnya. Ya, sehingga kemudian dari berbagai pertimbangan itulah kemudian kira-kira 2-3 minggu yang lalu kami mendapatkan penghargaan itu dari Kepala BKKBN Pusat, Pak Hasto sendiri yang rawuh di Magetan untuk memberikan penghargaan itu. Nah, di balik penghargaan itu apa yang terjadi, Pak? Apa angka kelahirannya turun atau apa? Ya, jadi di balik penghargaan ini memang betul. Jadi angka stunting kita jauh di bawah rata-rata nasional. Kemudian angka kematian ibu juga bisa kita tekan. Terus kemudian kita juga mendapatkan 45 top inovasi dari Pan RB mengenai Jekmil. Jadi ojek ibu hamil. Jadi Mas Bambang, supaya angka kelahiran dan angka stunting itu bisa kita tekan, itu ada puskesmas ya, seorang bidan yang menginisiasi program Jekmil. Jadi Jekmil itu ibu-ibu ya yang ojek nanti dididik oleh Pak Polsek ya, cara mengendarai yang benar itu gimana dan seterusnya. Terus kemudian bensinnya setiap mengantarkan itu didapat dari APBDes ya. Nah, kenapa Jekmil tidak kerjasama dengan ojek?
begini, di desa itu kan yang namanya ojek kan belum tentu perempuan, sedangkan yang dibonceng kan ibu hamil. Dengan adanya Jackmil ada ikatan emosional antara yang ojek itu dengan yang hamil, ya. Terus kemudian tidak ada isu-isu misalkan loh ibu itu digoncengkan sama itu terus, ya. Jadi oleh sebab itulah kemudian karena ini gampang direplikasi di tempat lain, oleh sebab itu dapat penghargaan dari salah satu inovasi top 45 top inovasi di Indonesia. Gitu. Jadi ya. Itu untuk mengantar ibu-ibu tidak hanya saat mau melahirkan, tapi untuk periksa dan sebagainya. Periksa ya secara rutin sehingga bisa menekan angka kematian ya dan seterusnya. Jadi sampai melahirkan itu dibawa ke puskesmas sehingga medical record-nya kemudian kapan dia periksa itu bisa saling mengingatkan. Gitu. Ya. Ya. Jadi kalau bisa garis besar itu program untuk perjuangan Pak Suprawoto ini lebih banyak ke SDM Pak ya kalau gitu yang. Ya, jadi memang saya yakin-yakinnya bahwa SDM itu sangat perlu ya. Malahan saya bilang sama staf-staf saya untuk selalu belajar ya. Malahan ini ada kelompok-kelompok yang sudah mulai belajar ke S3, ini saya dorong. Malah tidak saya dorong, Mas, tak jongkrok nih gitu ya. Supaya haus terhadap ilmu pengetahuan, orang semakin banyak dibaca, saya yakin dia akan berpikir rasional, dia akan berpikir lebih inovatif ya dan lebih terbuka, open mind gitu. Bagaimana Bapak menyiasati ini pendidikan selama pandemi? Katanya ada yang banyak yang kritik itu learning atau apa itu. Jadi artinya kualitas pendidikan selama daring itu turun sekali katanya. Gimana? Ya, betul Mas Bambang. Jadi saya melihat persoalan ini, kemudian ketika Magetan masuk di level 3, saya kemudian langsung membuka kelas ya, tapi sangat terbatas dan saya cek betul. Dan setelah saya baca ya Mas Bambang, saya baca di jurnal di jurnal ya, itu sebetulnya penularan COVID itu lebih banyak bukan dari pendidikan ya, karena kenapa? Karena gurunya semua sudah divaksin, di Magetan juga gitu. Gurunya sudah divaksin semua sampai 2 kali gitu, sehingga kemudian dan di sekolahan kan gampang dikontrol Mas Bambang. Jadi kontrol yang agak sakit, yang obesitas kemudian tidak boleh masuk ya seperti itu. Nah oleh sebab itulah kemudian ini yang menjadi catatan saya. Kemudian saya tidak saya kemudian mengeksersis untuk masuk sekolah. Kemudian kemarin saya cek ya di sekolah SD itu satu kelas itu paling 8 orang gitu ya, dibagi 2 kelas gitu. Dan sangat mematuhi protokol kesehatan. Pertanyaan saya satu kepada anak-anak. Gimana nak sekolah? Seneng nggak masuk sekolah? Senang Pak, gitu. Jadi rindu semua. Seperti kita waktu masuk habis libur panjang itu ya gitu. Ya. Baik Pak. Nah sekarang kelihatannya kan di dalam
pengembangan kawasan ini, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Jawa Timur itu kan dibagi beberapa kawasan gitu Pak itu. Ya. Magetan itu masuk mana itu? Magetan itu masuk selingkaran Wilis. Jadi ya pengembangan selingkaran Wilis kita ini. Jadi Wilis itu termasuk Magetan. Waktu itu saya agak protes dikit ya. Loh, Magetan itu bukan daerah Wilis loh. Kita ini Lawu loh, Bu Gubernur gitu ya. Tapi nggak apa-apa Pak Bupati. Yang dimaksud selingkaran Wilis itu termasuk Magetan gitu. Nah, oleh sebab itu pengembangan ini kemudian menjadi titik-titik perhatian dari pemerintah provinsi dalam hal pengembangan infrastruktur. Saya memang sengaja, Mas Bambang, selain pendidikan saya memang wisata. Karena begitu wisata itu kan logika saya sederhana aja, Mas. Saya dulu waktu kecil itu kan sering lihat pasar hewan itu di desa saya. Itu biasanya kan ada orang jualan jamu. Kalau orang jualan jamu itu kan nggak langsung jualan jamu dulu. Itu pasti nabuh genderang, habis itu sulap gitu ya. Begitu orang pada ngumpul, sulapnya belum dimulai, hanya ngomong aja, oke ini mau sulap gitu. Nah, begitu orang ngumpul kemudian baru jualan jamu. Belum nyulap-nyulap kan gitu. Nah, logika itu kemudian saya bawa. Magetan ini kan dianugerahi alam yang bagus. Oleh sebab itu saya harus mendatangkan orang datang ke Magetan. Kalau orangnya sudah datang ke sini baru jualan saya gitu. Gitu. Jangan jualan dulu gitu ya. Jangan jualan dulu. Wisata ini teori baku jamu Pak ya? Iya, jadi teori baku jamu tadi Mas Bambang. Gitu. Iya. Ya, jadi. Ya. Baik Pak, ini terakhir mungkin apa harapan Bapak ya, baik terhadap pemerintah Jawa Timur untuk mendukung pembangunan di Magetan maupun harapan kepada masyarakat. Ini masyarakat harus seperti apa menjalani pandemi dan tetap tadi nggak mau lockdown sejak awal, jadi berarti ekonomi harus tetap tumbuh gitu. Ya, monggo Pak. Ya, jadi kami berharap provinsi ya sebagai pemerintahan di atas kita bisa memeratakan pembangunan di segala bidang. Kita tahu semua bahwa sumbangan PDRB itu paling besar kan Gerbang Kertasusilo, Mas Bambang. Ya, ini juga menunjukkan bahwa otomatis fokusnya kan ada di sana. Bahwa Jawa Timur itu kan terdiri dari 38 kabupaten kota. Nah, oleh sebab itu ini harus seimbang ya, baik itu dalam infrastruktur maupun di dalam pembangunan yang lain. Apalagi di masa pandemi dengan keterbatasan saya sebagai APBD kita yang kecil ya, sehingga kemudian perlu ada bantuan-bantuan ya, stimulan-stimulan yang dari pemerintah baik itu provinsi maupun dari pemerintah pusat. Di tengah pandemi kita harus produktif, oleh sebab itu kepada seluruh masyarakat sebenarnya sederhana di dalam menghadapi pandemi ini, tetap produktif, tetap bisa bekerja dengan catatan kita menerapkan protokol kesehatan. Jadi sebetulnya sederhana. Dan kita bisa belajar dari flu Spanyol tahun 1918 yang kondisinya sama seperti ini. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Suprawoto, SH MSc,
Bupati Magetan dengan segala kreativitasnya untuk mengembangkan Kabupaten Magetan yang anggarannya kecil, tempatnya agak pinggir, ya. Nyelempit. Dengan berhasil merayu tadi, mengembangkan daerah literasi, juga mengundang perguruan tinggi untuk hadir di Kota Magetan. Ini luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini benar-benar memberi semangat, memberi motivasi untuk Jawa Timur ke depan. Terima kasih Mas Bambang. Ya, semangat. Selamat. Salam hormat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.